Apologet Islam pembelaan keyakinan agama Islam. Hmm. Nah, sehingga yang sering kami gaungkan itu, kalau kita melihat dari pribadi-pribadi yang muncul kemudian untuk mendebat dengan kita, kita lihat strategi pendidikannya itu apa strateginya. Apakah dia STT, Hmm. ya, lulusan sarjana teologi. Ya. Kalau mereka datangnya dari sana, kita akan berbicara dengan mereka secara ilmiah. Kita bedah Bible dan Al-Quran di meja akademisi. Supaya umat tahu. Contoh, Ya, ini Zuma omong kosong di depan Arie Untung ya. Maklum ya, maksudnya memang mereka hidup dari itu. Tapi yang saya heran ya, Arie Untung ini kan harusnya dia artis yang paham hal-hal kayak gini. Tapi faktanya enggak gitu. Mudah banget dibohongin mulai dari kayak nama, Donditan, nah sekarang Zumba. Zumba lagi. Zuma. Nah, dia ini kenapa? Dia mau ngomong gini, kalau dalam debat kita lihat dia itu strata apa? Strata STT atau apa dan lain-lain. Nah, kalau memang STT kita bedah secara akademisi. Sebenarnya kalau mau head to head ya, kalau mau perbandingan, kamu ketika bicara sama orang STH, emangnya kamu siapa? Apakah kamu adalah seorang yang benar-benar dari ahli teologi Alkitab atau sebenarnya orang awam yang kebetulan aja bisa naik di media sosial kemudian merasa diri paling tahu Alkitab. Sebenarnya kalau mau debat soal Alkitab, kamu nggak layak untuk debat sama anak-anak STT. Sejak kapan kamu belajar Alkitab? Mulai dari bahasa Ibrani, Yunani dan lain-lain. Adakah? Kan nggak ada. Jadi kalau mau bicara soal akademisi, literasi kalian aja minim. Apakah ada buku-buku tertentu yang kalian pakai yang benar-benar valid dan diakui dan itu membahas tentang Alkitab? Kan nggak ada. Saya akan buktikan omongannya adalah omongan omong kosong tanpa referensi. Saya akan buktikan. Mari kita dengar videonya. Tuhannya orang Yahudi itu memiliki gelar sama seperti Asmaul Husna. Ya. Elohim, Eloah, El-Rai, Adonai, Yod-Heh-Vav-He dan seterusnya. Begitu kalian ambil kitab itu, kalian jadikan sebagai perjanjian lama di agama kalian, semua gelar-gelar Asmaul Husna itu berubah menjadi Theos, dewa. Masuk ke Indonesia. Oke, jelas di situ ya apa yang dia katakan. Nanti dia bilang masuk ke Indonesia, saya akan bahas itu dalam video selanjutnya. Dan saya berjanji itu akan kita bahas secara detail dan saya berjanji itu akan kita bahas secara baik. Nah, tapi kita akan lihat dulu, fokus dulu kepada statementnya dia. Bagaimana Alkitab orang Yahudi itu sama dengan nama-nama Allah katanya. Ya, salah satunya El Rai katanya. Ya, saya baru dengar ada kata El Rai ya. Padahal yang benar El Roy. Nah, tapi kita akan bahas di sini. Apakah benar ketika apa yang statementnya sama Zuma, ketika diambil oleh kalian orang Kristen dan itu dirubah jadi perjanjian lama, kalian terjemahkan semua menjadi Theos. Nah, inilah yang saya bilang manusia ini tanpa referensi, manusia ini buta sejarah, manusia ini nggak pernah baca buku dan dia sotoy tentang kekristenan. Nah, ini problem dari mereka sebenarnya. Gini kok ngaku akademisi, buka Bible, buka Al-Quran dan kemudian bahas secara akademisi. Dan Aryo Untung ngomong aja. Oke, saya akan buktikan. Bahwa sebenarnya ini benar-benar kalian harus tahu. Bahwa secara sejarah yang menerjemahkan anak Ibrani ke dalam bahasa Yunani bukan orang Kristen. Kok kamu nggak tahu semua? Kristen ada, ini secara sejarah ya. Kristen ada kan ketika Yesus naik ke surga, kemudian murid Yesus dipanggil Kristen karena sebagai julukan pengikut Yesus. Dan kitab Ibrani Tanak itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani sejak 3 abad sebelum Masehi. Itu bukan orang Kristen yang terjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Zuma. Kamu nggak tahu sejarah ini? Yang menerjemahkan adalah orang-orang Yahudi sendiri. Ini latar belakangnya kamu harus tahu. Bagaimana pada waktu itu dikuasailah bangsa ini oleh Alexander Agung. Alexander Agung yang dalam kitab kalian, di dalam agama kalian, kalian percaya sebagai Zulkarnain itu.
Itu Alexander Agung itu dia mau namanya Helenisme. Semua itu harus berbau Yunani gitu. Nah, tapi persoalannya pada waktu itu yang kalian harus tahu juga, orang-orang Yahudi itu sudah menjadi diaspora, sudah menyebar ke seluruh bagian-bagian tidak hanya di Israel sana, tapi ke semua tempat dan mereka banyak yang tidak tahu lagi bahasa Ibrani. Ini orang Yahudi sudah diaspora, sudah menyebar dan mereka tidak tahu lagi bahasa Ibrani. Nah, sebenarnya sama kayak orang Indonesia kan. Bagaimana mereka sudah pergi ke Belanda dan lain-lain diaspora keturunannya nggak tahu lagi bahasa Indonesia. Ini terjadi juga dengan orang-orang Yahudi waktu itu. Mereka sudah menyebar dan mereka tidak tahu bahasa Ibrani. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini supaya Taurat tetap dijaga, supaya Taurat ini tidak diputus dan mereka tetap memahami Taurat, maka orang-orang Yahudi, tua-tua orang Yahudi, mereka memutuskan untuk mengubah bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani supaya orang-orang Yahudi diaspora mereka memahami Taurat. Paham sampai sini? Jadi apakah yang mengubah orang Kristen? Lo enggak dong. Yang merubah itu adalah orang Yahudi sendiri. Itulah kenapa kitab ini dinamakan Septuaginta. Septuaginta itu artinya ada 70 orang ahli-ahli bahasa Ibrani dan Yunani kemudian dia dipindahkan bahasa dan sebenarnya bukan 70 ya, 72 tapi dibulatkan ke 70. Dan diterjemahkan secara terpisah. Cara menerjemahkan gak secara literal gitu aja. Tapi mereka memahami konteks budaya Yunani, konteks budaya Yahudi. Sehingga penerjemahannya bisa berhasil. Yang terpisah ini kemudian disatukan dan ternyata terjemahannya sama. Nah inilah kenapa dinamakan Septuaginta. Sejarah ini kamu gak tahu kan Zuma kan. Jadi kamu pikir oh iya itu yang terjemahkan orang Kristen dari Eloi, dari Elroy katanya, dari Yahweh, dari Elohim kemudian terjemahkan semua menjadi Theos. Nah ini pun kamu udah salah. Ya terjemahannya kalau kita tahu memang pertama dari Kejadian ya, Pentatok 5 kitab Taurat Musa dan kemudian semua kitab-kitab nabi dan semua bahkan kitab apokripa dan itu semuanya diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Dan sejarah ini kalau kamu nggak tahu ini fatal semua. Kamu mau bicara soal akademis, buka akademis ini aja kamu udah salah. Mana referensimu Zuma? Nah sekarang kita akan masuk. Apakah semuanya itu diterjemahkan menjadi teos? Apakah semua nama-nama Allah dalam Ibrani itu diterjemahkan ke dalam satu terjemahan yaitu teos? Ini pun kamu udah salah semua. Maklum ya orang kalau buta sejarah ngajar jadinya sotoy. Tapi ya kasihan ya sekelas Ari Untung ditipu-tipu orang gini. Aduh kasihan kali kali. Aduh, 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 aduh. Oke kita akan bahas secara bahasa asli ya. Nih ikutin pembahasan saya. Oke kita mulai dari Kejadian 1 ayat 1. Dalam Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam bahasa Ibrani Bereshit bara Elohim. Nah, perhatikan. Ini ada muncul kata Allah, Elohim. Elohim kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya ini menjadi NRK epoisen ho theos. Nah, theos. Perhatikan, apa yang dikatakan Zuma tadi, Elohim diterjemahkan menjadi theos. Ini benar. Jadi memang ketika ada kata Elohim, pasti itu dia akan terjemahkan menjadi Theos. Elohim yang adalah Tuhan yang berkuasa di atas langit dan bumi dan ini adalah nama gelar bagi Allah yang luar biasa dahsyat yang tak terjangkau. Dalam bahasa Yunaninya konteksnya memang lebih cocok memakai kata Theos. Memakai kata Theos yang lebih cocok karena apa? Karena Theos itu adalah
Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tapi ada yang lain kalau kita lihat di sini yaitu Yahweh. Dalam bahasa Indonesia terjemahkan menjadi Tuhan huruf besar semua. Nah, dalam bahasa Ibraninya kalau kita lihat di sini ya, Wayomer Yahweh. Nah, kata Yahweh ini dalam bahasa Yunaninya dikatakan eipende kurios. Jadi Yahweh itu tidak diterjemahkan menjadi Theos. Yahweh itu terjemahkan dalam bahasa Yunaninya menjadi kurios. Ini yang kamu juga kan nggak ngerti kan. Jadi ketika Yesus disebut kurios, dibilang oh itu Tuhan bukan Tuhan loh. Kamu aja nggak ngerti konteksnya. Orang Yahudi aja menerjemahkan kata Tuhan, Yahweh, itu menjadi kurios ke dalam bahasa Yunani, dalam Septuaginta. Jadi, aduh kasihan, kasihan, kasihan orang-orang begini. Nah, kita akan lihat lagi, masih ada kata Allah di dalam bahasa Ibrani selain itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Nah, Tuhan di sini siapa? Kalau kita lihat di dalam ini ya, katakan et Adonai. Adonai. Seperti yang katakan di sini Adonai, ya. Adonai ini apakah ini diterjemahkan menjadi Theos dan lain-lain? Oh, kalau kita lihat di sini ya, bagaimana kata Hobasileus Eidon ton kurion. Nah, apa yang diterjemahkan sini menjadi kata apa? Kurios. Jadi tidak terjemah menjadi Theos. Nah, sekarang ada dua ya, dua jenis ya. Elohim terjemahkan menjadi Theos. Tapi kalau Yahweh terjemahkan menjadi Kurios, Adonai ternyata memakai kata Kurios juga di sini. Jadi, teman-teman, apa? Apa yang dikatakan Zuma tadi benar nggak? Nah, seandainya saya sama Zuma ketemu berdebat, apakah saya bisa menjelaskan ini dengan baik? Adonai Kurios, Theos, itu terjemahan dari Elohim. Yahweh terjemahan kudus. Gak akan, saya jamin saya gak akan banyak bicara. Kenapa? Karena dia cuman suaranya aja yang kencang. Ngomong terus gak ada jeda gitu tipenya. Makanya nanti kalau sudah ngoceh terus kayak perempuan kayak emak-emak ngoceh di pasar tuh. Nah itu dia bilang, saya menang kalau debat. Akademisi itu memakai referensi. Akademisi itu memakai buku-buku dalam menunjukkan bukti dan data. Selama wawancara dengan Ari Untung, adakah buku yang kamu tunjukkan, fakta yang kamu tunjukkan bahwa semua kata Tuhan dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan menjadi Theos. Sekarang buktikan, tunjukkan Zuma bahwa Theos adalah terjemahan satu-satunya untuk menunjukkan kata semua nama Allah di dalam perjanjian lama. Dan tunjukkan bahwa yang menerjemahkan itu adalah orang Kristen. Bisa nggak kamu? Nggak akan bisa. Kasihan, kasihan. Kasihan, kasihan orang-orang ini, aduh kasihan. Terakhir, nah kalau kita lihat dalam ini ya, Tuhan itu kekuatanku, mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku. Kata Allahku di sinilah memakai kata El, makanya dalam bahasa Ibrani memakai kata Eli. Eli, apa dalam bahasa Yunaninya sini? Theos, dia memakai kata Theos. Jadi ketika ketemu kata El, dia akan diterjemahkan menjadi Theos. Saya rasa cukup ya, saya rasa ini cukup membuktikan banyak hal. Saya rasa ini cukup membuktikan bahwa Zuma tidak layak untuk berdebat dengan anak-anak STT. Bahwa Zuma tidak ngomong berdasarkan sejarah dan fakta. Zuma ngomong hanya berdasarkan asumsi belaka. Terima kasih semuanya. Luis Prasetyo sini. God be with you all.